Para bijaksana sekalian, kita belajar lagi bab ke-59. Bab 59 ini adalah menjelaskan tentang tubuh abadi. Tubuh abadi itu adalah Tao. Adalah merupakan kapasitas sejati kita. Merupakan sumber dari seluruh keberadaan semesta raya ini. Seluruh materi, seluruh kehidupan di semesta raya ini berasal dari Tao. Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa dalam mengayomi orang banyak, atau bahasa Mandarinya Li Yi Zhong Shen, harus bisa menghormati kehendak langit, harus bisa kan Tian Yi, harus bisa melihat Tian Yi, harus bisa menghormati Tian Ming, kehendak langit, kehendak Tuhan. Kehendak langit, kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Kehendak langit, kehendak Tuhan adalah sesuai Tao. Kita mengayomi orang banyak, membantu, memberi manfaat kepada Chongsen, kepada umat manusia, dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki Laomu. Barulah kita bisa dikatakan benar-benar menjalankan pembinaan dan pelaksanaan ketuhanan. Para bijaksana yang Hoshe hormati, kita datang ke dunia ini adalah sebagai Buddha dan Bodhisattva. Pasti memiliki kapasitas sejati, tergantung kita bisa mengambil kembali kapasitas kita sebesar apa, memunculkan kembali kapasitas kita sebesar apa. Kita datang karena ikrau suci. Tujuannya adalah untuk Li Yi Zhong Shen, memberikan kegunaan, mengayomi umat manusia. Setelah lahir ke dunia ini, tidak banyak yang sudah bisa mengingat ini. Tidak banyak yang sudah mengingat, masih bisa mengingat tekad dan ikrau sucinya di hadapan Laomu. Karenanya itu membuat hati Laomu menjadi sedih. Pada saat memohon ketuhanan, pada saat itu adalah sangat sakral sekali. Karena pada saat itulah kita bisa memunculkan kembali kapasitas sejati kita, memahami kembali kapasitas sejati kita mulai, dan kemudian memahami ikrau suci kita. Dan hidup di dunia ini tidak sama lagi. Kita sudah punya tujuan. Tidak hanya semata-mata lahir, sakit, tua, mati, tetapi kita sudah punya tujuan untuk mencapai yang sejati dengan mengayomi dan membantu orang banyak. Oleh Lao Tzu dikatakan bahwa dalam melaksanakan Li Yi Zhong Shen dan menghormati kehendak langit, tidak meninggalkan prinsip hemat. Apa yang dimaksud dengan prinsip hemat? Yaitu tidak mengumbar energi murni kita. Karena energi murni kita bertahan, kita baru bisa melaksanakan Tao. Kita baru bisa memahami Tian Yi. Kalau kita mengumbar energi murni kita, Qing Qi Shen kita, maka kita tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada Chongsen yang sesungguhnya, membebaskan Chongsen dari penderitaan tumimba lahir, mengembalikan Chongsen umat manusia kepada kapasitas sejatinya, kita tidak akan sanggup membimbing ke sana. Kalau tidak sanggup membimbing ke sana, berarti kita tidak menghormati kehendak langit. Kita melakukan di dunia ini hanya seenak-enak kita sendiri. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan tidak meninggalkan prinsip hemat, yaitu tidak mengumbar Qing Qi Shen kita. Qing adalah saripati, Qi adalah energi murni kita, Shen itu adalah spirit kita. Jadi tidak sembarang berpikir, tidak sembarang berperilaku, tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan mendengar, tidak sembarangan menggunakan indera kita. Bisa demikian, maka kita bisa selaras dengan Tao. Para bijaksana yang Hoshe hormati, di dunia ini hanyalah proses numpang lewat aja. Semua orang sama. Kematian tidak berarti kehilangan semuanya, karena semua orang pasti akan menuju ke sana. Cepat atau lambat, semua orang memang datang ke dunia ini hanya meminjam tubuh ini. Dan tubuh ini pun hanyalah suatu bentuk yang sementara, tidak kekal.
Kalau seseorang ingin mempertahankan tubuhnya tetap sehat dan berkapasitas, maka dia tidak boleh meninggalkan prinsip untuk berhemat. Berhemat apa? Berhemat qingqi-shen dia. Menjaga qingqi-shen dia. Seseorang itu kalau tidak menjaga perilaku yang benar, pikiran yang benar, perbuatan yang benar, qingqi-shen-nya itu akan rontok. Kalau seseorang marah saja, qingqi-shen-nya itu bisa langsung rontok, khususnya wanita. Kecewa, marah, kesal, iri, benci, dengki itu akan merontokkan langsung qingqi-shen kita. Kalau qingqi-shen kita rontok, bagaimana seseorang bisa sehat? Kalau tubuh ini tidak sehat, bagaimana bisa menampilkan kapasitas sejatinya? Tentunya tidak bisa dengan wadah yang tidak sehat. Para bijaksana yang harus hormati, ada yang mengatakan kalau mau sehat sudah ciapo aja. Ciapo kan bisa sehat. Makan yang bergizi kan bisa sehat. Di dunia ini banyak sekali orang ciapo, makan yang bergizi. Tetapi semakin banyak ciapo itu justru semakin banyak penyakit. Karena terlalu berlebihan. Jadi di dalam hal ini dikatakan berhemat dinamakan menghimpun kebajikan, mengumpulkan, benar-benar menampilkan kita, kung te uliang. Kita sebagai pembina Pancaran Putih itu paling beruntung sekali. Karena apa? Dengan tidak mengumbar qingqi-shen kita bisa sehat lahir dan batin. Di dunia ini jarang sekali orang bisa mencapai sehat lahir dan batin kalau tidak ciutau, kalau tidak mengingat untuk membina diri, kalau tidak mencapai kapasitasnya itu jarang sekali yang bisa sehat lahir dan batin. Kalau kita bisa sehat lahir dan batin, maka hidup kita itu tidak ada hambatan. Kita bisa berkebajikan tebal. Oleh Lao Tzu dikatakan berkebajikan yang sangat luas dan tebal. Menghimpun kebajikan tebal, maka tidak terjerumus. Kalau kapasitas kita sudah muncul, kapasitas kita muncul sampai tidak terbatas, masalah datang kita bisa hadapin dengan leluasa, masalah selesai kita kembali kepada kapasitas, kemudian diri kita menyatu dengan energi dari seluruh semesta raya sehingga 10 kapasitas jati kita dimunculkan. Kita dalam hidup ini sebenarnya tidak ada rintangan. Setelah meninggalkan dunia ini pun kita tidak akan masih terjerumus lagi. Terjerumus kemana? Terjerumus ke 6 jalur tumimba lahir. Kalau kita tidak terjerumus, maka kita bisa tidak terbatas, kembali mencapai kebudahan. Karena kalau di nirwana sana, di alam nirwana sana, memang tidak terbatas. Sama seperti minggu kemarin kita bercerita tentang katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung tidak percaya bahwa ada dunia lain yang berbeda di luar daripada tempurung ini masih banyak. Karena dia nggak pernah lihat. Tetapi begitu juga dengan kita. Kita di dunia ini lahir ke dalam tempurung badan ini, dikurung oleh tempurung badan ini. Sebenarnya kita menjadi terbatas. Ketika diceritakan tentang nirwana, tentang alam abadi, kegaiban yang luar biasa, ya di mana di situ itu kapasitas kita bisa gunakan dengan sangat leluasa. Kita bisa Qianhua Shen, tubuh kita itu bisa menjadi banyak, tubuh tidak terbatas. Kita juga bisa tubuh dharma kita bisa menjadi banyak bentuk, dan kemudian juga kita bisa mau berubah menjadi apa saja bisa, tidak terbatas kapasitasnya. Kalau diceritakan demikian, manusia di dunia ini dengan keterikatan kepada tempurung yang namanya badan ini, dia tidak akan percaya. Tetapi betul pencapaian kebudahan itu nyata ada. Bahkan para suci, para Buddha pun sudah datang ke dunia ini membuktikan langsung. Khususnya kita lihat Lao Qianzhen kita pun sudah datang untuk memberikan kesaksian. Juga para Buddha, juga para nabi, para suci, itu sudah banyak sekali yang datang dan mencontohkan pencapaian alam abadi itu memang ada.
para bijaksana yang Hoshi hormati, bahkan diri kita semua datang ke dunia ini selama kita ada hati untuk bisa Shu Tao Pan Tao, melaksanakan Tao dan membina diri kita, itu artinya kita datang dengan ikral, datang dengan didorong oleh ikral kita. Karena itu tidak perlu jauh-jauh untuk mencari Buddha. Buddha itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau melihat, maka kita bisa melihat bahwa semua di dunia ini banyak sekali para bodhisattva dan para Buddha yang sedang bertugas. Semoga saja suatu hari bila bisa mencapai kapasitas besar seperti yang dijanjikan dan dikatakan oleh Lao Mu kepada kita, akan ada gala akbar pertemuan Sarinaga, Lung Hua Tah Hui. Pada saat itu langit akan menyambut kembalinya bodhisattva dan penjuru anak suci di alam abadi. Pada saat itu semuanya akan kembali kepada sedia kala seperti awalnya. Kita adalah anak-anak langit, anak-anak suci, anak-anak Lao Mu yang berbahagia di alam nirwana. Bila kehidupan sekarang membina diri dengan setengah-setengah, maka akan rugi besar.